Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia. Ingin tradisi argumen berdasarkan tafsir komputer di Indonesia. Kajian mengenai toleransi argumen beragam Indonesia. Konteks Islam Indonesia masa kini era katanya dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Pembicaraan tentang kebebasan keyakinan, penghormatan tetap keragamaan, salah satu pengelolaan hubungan antara komunitas agama, salah satu penelitian kemungkaran yang mencerminkan arah baru tafsir di Indonesia, ditulis oleh Nando Jalwis dan Olga Satria 2023 dalam artikel interaktif Tafsir dan Al-Quran dan Tafsir of the Main Language of Indonesia di jurnal INF. Kerinci artikel. Kedua rujukan tafsir penting Al-Kathir karya ilmiah, yaitu yang B. Itu contoh-contoh ayat di Maksi. Penafsiran ayat seperti Al-Quran tidak terpaksa dalam agama sering dijadikan pusat pembahasan dalam tafsir. Konteks sebagai simbol kebebasan beragama dalam situasi of Readiness of Reform Survey 2056-2024 of Civil Safo Yunastari dan Krisis Nuskro. Itu yang kedua, kelebihan tantangan tafsir komputer. Kelebihan 1. Tafsir komputer lebih dapat positif terhadap kondisi sosial banyak atmosfer masa kini yang menjadikan relatif konflik sosial dan kebutuhan dialog antargumen sebagai bagian penting dan keragaan tafsir mereka. Itu yang kedua, penting argumen pendekatan tematik dan aktual, bukan hanya membaca teks secara historis tetapi mengingatkannya dengan isu seperti HAM, pendidikan, pluralisme, keadilan sosial dan toleransi. Itu nomor 3, kemunculan ulama lokal dan akademisi yang aktif menyebarkan tafsir yang moderat dan aktif, terutama di komunitas yang terbiasa dengan keragaman agama. Itu yang poin C, impleksi untuk masyarakat dan kewajiban. Yaitu nomor 1, pendidikan agama memerlukan materi pembelajaran yang tidak menghafalkan teks tapi juga memahami konteks dan miratis ayat-ayat antargumen. Siswa mampu menavigasi perbedaan sejak bijak. 2, pemerintah dan lembaga bisa menggunakan hasil tafsir komputer untuk merupakan kewajiban yang lebih instruktif, misalnya pengaturan kegiatan lintas agama, perayaan hari besar, dan dialog publik yang dihormati oleh semua pihak. Itu yang poin C, ayat-ayat yang paling sering dijadikan rujukan oleh para musafir kontemporer dalam pembahasan relasi antaragama adalah US Bal-Qur'an Al-An'am 190 dan Al-Iqful ayat 1-6. Ketiga ayat bukan hanya
mencerminkan prinsip dasar toleransi dalam Islam, tapi juga menjadi payung normatif untuk pengelola hubungan antarumat beragama di Indonesia, perlu seperti di Indonesia. Itu yang poin D, kelebihan dan tantangan tafsir komputer terhadap ayat-ayat hubungan antara agama. 1. Kelebihan tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer memiliki posisi strategis karena mampu membaca ulang teks Al-Quran, mempertimbangkan realitas sosial, politik, dan budaya masyarakat Muslim modern. Al-Baqarah ayat 256, Al-An'am, dan Al-Kafirun. Tetapi juga etika sosial, mengatur realitas argumen para musafir. Kontemporer menekankan nilai non-kompulsif beragam, penghormatan terhadap simbol agama Islam seperti pengakuan pluralitas iman. Cara pandang ini jauh lebih adaptif dibanding tafsir klasik, cenderung fokus pada konteks hipotesis argumen ayat. Itu poin 2 tentang tafsir kontemporer. Meskipun unggulan dalam pendekatan tafsir kontemporer terhadap sejumlah tentang serius. Pertama, batas teknologis tetap dijaga ketat meskipun tafsir kontemporer. Itu yang poin bawah, mengandasi prioritas sosial terhadap mempertahankan prinsip tauhid dan keimanan eksklusif sebagai inti agama. Akibatnya tafsir ini cenderung terhadap pada level etika sosial dan nggak masuk dialog logis mendalam lebih hal. Itu poin E, implikasi tafsir kontemporer ayat-ayat tentang hubungan antar agama dalam pendidikan, kewajiban publik versi parafase. Penerapan tafsir kontemporer terhadap ayat-ayat seperti Al-Baqarah ayat 256, Al-An'am, Al-Kafirun, ranah pendidikan serta kewajiban publik di Indonesia sejak 2022 mendanai peralih penting dari sekitar kajian normatif menjadi praktik nyata. Upaya ini bertujuan